Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Kalau suaranya agak kemresek ataupun eh, Astreo ya mohon maaf karena saya lagi pilek, batuk pilek flu. Kena flu karena cuaca naik turun panas hujan nggak jelas. Itu aja padahal di sini saya lagi hari ini jadi pengacara, pengangguran banyak acara, banyak jadwal acara padahal tapi kena flu agak meriang dikit. Oke teman-teman, eh, pertama saya langsung akan saya sampaikan untuk penurunan ini, jangan takut, ini hanya short squeeze pandangan saya pribadi, tapi kalian tetap riset sendiri, dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan, bisa membeli dadakan, semua tanggung jawab masing-masing ya. Penurunan ini short squeeze oleh bandar, karena beberapa video kemarin sudah saya ingatkan, repret tingkat dewa di BTC dan di PP 10 kali lipat, dua well besar, repret di situ. Mungkin muatan sudah penuh ya di squeeze short ke bawah, short squeeze ke bawah kayak kemarin yang melikuidasi 180 juta dolar. Kan kemarin sempat turun kan 180 juta dolar di likuidasi, dimakan bandar, ini dimakan lagi. Jadi itulah kalau yang main lepret-lepret tuh begitu, dan tentunya merusak market. Yang long invest holder jangka panjang tenang saja karena nominal menurun sedikit tapi kan koinnya masih utuh, beda dengan yang dilikuidasi habis musnah sudah koinnya, itu di situ. Karena kalau saya amati juga BTCD-nya itu turun ya, BTCD-nya turun, mudah-mudahan tanda-tanda peralihan dari BTC masuk ke altcoin. Karena kalau dilihat TA BTC yang siklus bull di tahun 2017, tahun 2021, dan ini baru pertama kalinya bahwa BTC itu turun dari trendline besarnya. Apakah BTC sudah ngebear karena sudah kemarin puncak di 2,1 miliar itu untuk BTC-nya. Kita lihat market cap dominan ini kan 60,43 0,04 sudah mulai menurun sebetulnya ya. Tapi karena itu tadi short squeeze dengan lepret 10 kali lipat yang ada di PP well pause besar dan di BTC pasti akan dibanting ke bawah karena data-datanya ada di bandar dan itu makanan paling empuk untuk bandar. Jadi untuk pemain eh, spot aman-aman saja ya. BTC turun 2,6% dalam 24 jam ini, membawa koin-koin yang lain. Mudah-mudahan peralihan dari BTC ke altcoin sabar, dengan fear and greed-nya di 41 dengan altcoin season 39 per 100 ya. Kita yang main-main di spot ya santai aja. Ini Mas Bro masih agak merem, tapi utamakan video dulu untuk kalian, baru nanti mandi dan cari sarapan. Oke kawan ya, kita lihat di PP-nya juga nanti ada TA BTC yang sebetulnya BTC itu mempengaruhi skalanya ya. Ya masih 0,06 ya. Turun 4% sama dengan BTC, hanya turun 4% tuh nggak jadi masalah lah. 0,063 untuk kapitalisasinya ada di 26,4 triliun untuk PP ini. Dan memang kalau kita lihat yang BTC ini yang agak-agak sedap-sedap ngeri sebetulnya karena puncaknya udah terjadi. Tapi kalau yang pakai yang PC ini agak susah kursornya, sebelum sempat beli padahal bolak-balik ke pasar tapi belum sempat beli aja. Kalau sudah nggak bisa dipakai baru kadang-kadang beli. Nah, kalau BTC-nya itu chart BTC-nya itu udah sepanjang sejarah. Kita akan lihat di ntar, kita akan masuk ke BTC-nya aja di ini ya, di ini aja, nggak usah pakai CMC ya. Sebentar kawan, kita akan lihat chart BTC BTC-nya di trading view. Kita akan masuk dulu sebentar kawan.
Ini mingguannya mana ini? Waduh, kok larinya ke situ lagi. Sebentar kawan. Weekly-nya. Sebetulnya kalau sebentar kawan. Sebentar, ini agak kursornya agak nggak beres. Kita masuk ke chart BTC. Pakai gituan lagi. Waduh, pokoknya BTC itu di garis trendline-nya itu sudah sepanjang sejarah udah turun di trendline-nya sih sebetulnya. Ya tapi kalau melihat chart-chart yang namanya chart kebenarannya itu hanya 30% saja, kalah dengan fundamental. Kalau mereka tahu-tahu memainkan apa namanya ngepam ya bisa saja, nggak ada yang susah gitu. Ya kalau kita lihat TA ini juga BTC akan begini nih, ini TA BTC ya. Jadi koreksi kemudian pam lagi. Kalau melihat TA daripada ini tuh namanya TA, kebenarannya nggak pas, hanya 20 sampai 30%. Tapi kalau lihat di garis trendline-nya yang besar itu, tadi saya lihat di sini agak nggak ketemu. Itu dari tahun 2017, ini umpamanya trendline yang ke atas ini. Nanti saya gambar di sinilah ya. Puncaknya BTC itu di 2,1 M, kemudian turun dan melewati trendline yang garis begini, arah yang garis gini itu 2017 umpamanya di sini puncak, kemudian koreksi masih di trendline-nya, kemudian 2021 naik lagi dan turun lagi masih di trendline-nya. Di tahun 2000 kemarin 25 yang 2,1 miliar, kemudian dia jebol dari trendline ke bawah. Itu ya kalau lihat TA-nya untuk BTC itu udah ngeri, saatnya turun. Itu kalau di TA, tapi kan itu kan hanya TA yang kebenarannya yang sesungguhnya kan semua tergantung fundamental. Kalau tren umpamanya tiba-tiba institusi masuk besar-besaran di BTC ya trendline itu kan apa namanya kadang-kadang nggak berlaku, apa namanya TA-nya nggak berlaku ini. Nah, ya ini lain lagi, TA-nya juga lain lagi. Kalau kita melihat TA yang ini kan 2017 nih puncak di sini nih, 2017 puncak kemudian turun, ya kan? Dan turun ini masih di area merah ini. Area merah ini kemudian naik lagi di tahun 2021, puncak lagi 69.000, kemudian turun koreksi di area merah ini. Ya, area merah turun dan ini tahun 2025 itu cycle tahun 2025 ATH baru lagi nih 126.000 ya di sini nih. Di sini. Kemudian ini turun lagi area merah. Area merah ini akan naik lagi di ATH baru 2029. 2029. Puncaknya lagi 2029 karena ini kan melihatnya itu halving 4 tahunan. 2017 sampai 2021 itu halving BTC 4 tahunan siklusnya, dan 2021 ke 2025 4 tahunan. Ini 2025 di tahun sampai tahun 2029 itu 4 tahun sekali akan ada baru lagi. Tapi ini sudah di bawah, saatnya apakah ini sudah akan ngeber tahun 2026 itu buy. Ini kan zona TP nih 2029, 2025, 2021, 2017 ini yang di atas itu zona TP dan ini kan zona beli buy ini berada di area merah ini zona beli, ini beli tapi untuk tahun 2029 dan PP ini akan masuk di harga Rp2 puncaknya prediksi saya, tapi di tahun 2029. Apakah nanti akhir tahun ATH ataupun RP1 baru nanti dibanting tahun 2028, kemudian FOMO lagi setelah halving BTC tahun 2028, kemudian tahun 2029 PAM lagi jadi Rp2, ya bisa saja karena
PP ini koin yang permanen, bukan koin yang datang dan pergi sesaat. Itu yang saya prediksi seperti itu. Tapi memang siklus kali ini sangat panjang dengan adanya si berkudakannya Trump yang macam-macam, ada tarif, ada perang, ada macam-macam di situ. Kita harus sedikit sabar. Tapi yang namanya TA itu kebenarannya hanya 30% saja kalah dengan fundamental, ya. Tapi kalau melihat cycle-nya itu di tahun 2017 ini sudah puncak di area merah. Kemudian tahun 2021 cycle-nya puncaknya ya juga di area merah, di pucuk banget ini. Kemudian tahun 2025 itu melemah, belum sampai ke area merah, masih di tengah, masih di kuning itu, belum sampai ke puncak sini itu belum. Tapi ini udah 126 ribu K kemarin itu ini yang 2,1 miliar ini, tapi belum sampai ke area merah. Dan ini sudah mulai terjun lagi ke bawah ini di bulatan yang merah ini, arahnya akan ke atas. Itu yang terjadi. Mungkin itu aja, karena saya juga akan lagi flu batuk ya. Pokoknya nanti saya bikin video lagi yang namanya TA itu kebenarannya 20-30% saja kalah dengan fundamen ya. Kita ikuti saja, kalau sudah di area merah gini kita nunggu sabar sampai tahun 2029 gimana lagi ya. Yang penting positif thinking, mudah-mudahan PP ini yang kita harapkan di akhir tahun ataupun di bulan-bulan berapa gitu, ATH baru, kemudian TP ya yang banyak, kemudian nanti kita mainkan lagi pas koleksi masuk lagi untuk tahun 2029 yang terjadi seperti itu. Tapi banyak YouTuber besar di luar ataupun di Indo itu bahwa tahun 2026 itu super cycle siklus yang bull besar-besaran 1 dekade ataupun 10 tahun sekali yang belum terjadi, dengan banyaknya kekacauan punya secara fundamental, geopolitik global yang acak-adut, ekonomi ataupun politik yang memang si Trump ini sebetulnya awal daripada kebangkitan kripto sebetulnya dengan undang-undang clarity asset, dengan ketua sekuritas yang diganti orang-orang Trump, dan di Fed sendiri Powell udah terakhir kan speak kemarin, dan digantikan Kevin, dan Kevin untuk speak pertamanya di tanggal 16 sampai 17 Juni di bulan depan. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Tetap Dior, mudah-mudahan ada bermanfaatnya untuk kalian. Riset sendiri, ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah. Semua risiko ditanggung masing-masing. Mudah-mudahan market membaik lagi, turun hanya short squeeze saja mudah-mudahan, karena banyaknya leverage yang harus dilikuidasi dan kemudian mudah-mudahan naik kembali. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP, jos.